Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Oke semuanya. Kita udah mulai. Kurang semangat siapa pagi semuanya? Iya, jawabannya saya mau dengar seperti jawaban Immanuel. Pagi luar biasa gitu ya. Walaupun hujan-hujan, tapi kita harus tetap luar biasa tentunya. Selamat pagi semuanya. Kenapa? Kamu nanya? Iya. Sebelum kita masuk ke dalam acara kita, tentunya kami para MC mempunyai pantun-pantun yang luar biasa. Sebelum kita keluarkan pantun-pantun kita, saya merasa masih belum antusias seluruh mahasiswa ini. Saya sapa sekali lagi. Oke, kurang kuat. Untuk yang bayar, shalom semuanya. Untuk yang hadir di sini melambaikan tangan, shalom. Berikan dulu suaranya, haleluya. Waktu dibilang yang bayar semuanya baru kayak gitu ya. Aduh. Iya, langsung ada bedanya kayak gitu. Hai. Burung terkukur sedang bernyanyi. Mantap. Di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur pagi ini bisa menyapa sahabat semuanya. Shalom semuanya. Belum seberapa, masih banyak pantun kami lagi. Masuk lagi pantun kami kedua ya. Dengar. Kurang semangat bilang cakep, mantap, asik, oke? Ekspresikan. Oke. Badan kekar, umurnya tua. Mohon maaf, saya tidak menyinggung yang tua ya, Pak. Iya, sebentar pantun, Pak. Iya, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Apa kabar hadirin semua? Luar biasa, selamat datang di acara ini. Tepuk tangan semuanya. Pokoknya orang ini capek lah tepuk tangan. Lanjutlah pantunmu. Oke, aku juga punya pantun yang istimewa. Dia gak mau kalah soalnya. Pagi hari makan kelapa, Cakep. rasanya enak, bikin terbuka. Mantap. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Tentu dong istimewa karena ya kita kan orang istimewa juga. Iya dong. Oke. Pantun terakhir kita ya, jangan bosan-bosan ya. Capek kami bawa pantun ini. Jadi ada maklumi. Oke. Seperti yang pertama ya, PB. Jangan gitu lah, Pak. Tadi mentang-mentang kami bilang tua. Tebing tinggi di atas gunung, merapi hati-hati bila mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai acara ini. Karena Pater Rinus sudah gak tahan dia. Mana sih acaranya ini, mana sih gitu. Iya, banyak kali Pater udah gak tahan lagi dia. Oke, kita sambut aja lah. Ini cewek-cewek cantik 4 orang dari langit mencari selendang-selendang mereka. Tapi sebelum itu VB, ada alangkah baik dan indahnya kita akan membuka acara kita ini dengan Doa. Kita tentunya. awali dengan doa, kita akhiri nanti dengan doa. Haleluya. Oke, berikan. Pantunnya, dengarkan baik-baik ya. Makan nasi campur bakwan, ngikuti gengsi hancur kawan. Oke. Dan
kita ya. Iya, ternyata ada bakat-bakat yang terpendam ternyata. Iya, luar biasa. Di Jomblo nggak mahasiswa. Bang? Jomblo. Walaupun dia jomblo, masih tunggu semester 7. Iya, belum boleh pacaran. Bilang kanan kirinya dulu, belum boleh pacaran kawan. Benar, Bebe. Oke. Luar biasa ya. Iya betul. Iya. Kita akan mulai acara kita akan melihat penampilan pertama dari teman-teman kita yang luar biasa. Yang tadi aku bilang. Iya, ternyata bukan hanya Bang Imron aja yang punya bakat. Teman kita yang lain juga punya bakat. Dan yang hadir semua di sini yang cantik-cantik itu juga bakat. Iya, tentunya pasti. Oke. Kita akan menampilkan tentunya ya, Pep. Ada Oke. lagi mau bilang, Pep? Gak Kita ada. tampilkan karena ini adalah wanita-wanita yang cantik yang turun dari kayangan. Iya, tepuk tangan dulu semua. Iya, kita akan menampilkan dance kita pada hari ini. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untukmu. Hidupkan kami, dan kini hanya untukmu. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita. Masih ada lagi? Enggak kan? Luar biasa. Penampilan-penampilan kita sangat cantik sekali hari ini. Untuk semua adik-adik tingkat, kakak-kakak tingkat, terlebih para dosen yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tepuk tangan dulu untuk semua dosen-dosen kita. Kurang kuat tepuk tangannya. Bang Matius dia ragu, aku ganteng gak ya? Dia kayak ragu-ragu gitu. Iya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan tentunya. Kita mau gerakkan tangan kita mau gerakkan kaki kita, bahkan pinggang kita. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Kita mau bernyanyi bagi Dia, bagi Raja kita. Haleluya. Ayo bangkit. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Kita angkat suaramu. Suara.
kasih-Nya dalam membawa kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang dan berkuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya yang akan melawat kita. Nyanyi bagi Dia, 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 oh, nyanyi bagi Dia. Tuhan kita, haleluya Tuhan, haleluya. Bapa yang baik, Samuel duduk kembali. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan Yesus, sebab kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan Yesus yang baik. Sebab ketika haleluya Bapak, ketika kami membuka mata kami Tuhan, kami boleh melihat setiap kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku rasakan. Tiada kasih yang melebihi, ku hanya untuk mencari penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu Tuhan, itulah beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku rasakan. Tiada kasih yang melebihi, ku hanya untuk mencari firman-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku rasakan. Sebab tiada kasih yang melebihi-Mu, ku hanya untuk mencari penyembah-Mu, ku hanya untuk mencari, ku hanya untuk mencari, ku hanya untuk mencari Kami rindu akan menutrisi hati dan batiniah kami pada pagi hari ini.
Iluminasi semua kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh menangkap pesan Tuhan yang akan kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Pakai hamba-Mu menjadi alat ilahi bagi benih firman Tuhan ditaburkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Herete. Herete. Boleh kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Dengan tajuk pentas seni musik gerejawi. Terima kasih kepada pimpinan ST Paulus Medan, Pater dan Madar yang boleh izinkan acara ini. Rasa syukur kita juga kita ucapkan terima kasih kepada Pak Brutu, Wakil Ketua 1 yang boleh support acara ini. Tepuk tangan untuk Pak Brutu. Pegawai yang juga boleh support acara ini. Tepuk tangan buat seluruh dosen dan staf pegawai. Terima kasih juga untuk semua kita, anak-anakku yang kukasihi tingkat 3. Tepuk tangan untuk tingkat 3. Tepuk tangan untuk tingkat 2. Tepuk tangan untuk tingkat 1. Ayo, absen dulu, mana yang paling meriah? Tepuk tangan untuk tingkat 3. Cuma segitu, bilang kiri kanannya, bisa lebih dahsyat. Sekali lagi, tepuk tangan untuk tingkat 3. Tingkat 2 jangan mau kalah, tepuk tangan. Nah, tingkat 1 mana suaranya? Sesuai jumlah ya, sesuai jumlah. Ada eksekutif? Ada ya, eksekutif, maka tepuk tangan. Ya, sekalipun Noel ikut tepuk tangan, gak apa-apa lah. Hari ini saya sungguh bersuka cita, sebab setelah absen beberapa tahun akibat COVID, kita boleh kembali melakukan kegiatan ini, dan saya yakin dan percaya ini menjadi sebuah permulaan yang baik untuk kemudian acara-acara berikutnya akan semakin lebih baik. Amin. Acara-acara berikutnya merupakan juga acara-acara yang terbaik. Amin. Ya. Bapak Ibu sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya harus menyatakan kebanggaan saya kepada anak-anak saya tingkat 3. Sekali lagi tepuk tangan untuk tingkat 3. Saya percaya bahwa tidak ada tim yang jelek. Yang ada adalah pelatih yang jelek. Dan saya tahu bahwa tingkat 3 ini bukan tim yang jelek. Mereka tim yang sangat baik, mereka tim yang solid. Hanya saja mungkin kadang-kadang pelatihnya, kami ini yang kurang bisa untuk melatih mereka. Dan pada akhirnya kita boleh melihat satu pertunjukan acara yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Semuanya didirect oleh mereka. Saya hanya ngeremot dari jauh aja. Hanya ngeremot dari jauh via WA, via grup. Kami itu rapat hanya 1-2 kali. Tetapi memang karena mereka tim yang baik, akhirnya adalah acara yang semegah ini. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tema yang begitu baik hari ini, yaitu kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Sekali lagi bilang kiri kanannya lebih keras lagi. 1, 2, 3. Sama-sama kompak. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan. Dari Mazmur pasal 103. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya yakin semua bawa Alkitab ya. Alkitab kertas atau Alkitab. Alkitab elektronik. Nggak apa-apa, sama saja. Kalau ada orang Kristen dengar firman Tuhan nggak bawa Alkitab, kemungkinan cuma satu. Dia sudah hafal seluruh isi Alkitab. Jadi nggak perlu lagi. Mazmur 103. Ayat 1 sampai dengan ayat kelima, kita akan baca ini bergantian. Bersama dengan saya, kaum pria akan baca ayat yang ganjil, dan kaum laki-laki akan baca ayat yang genap. Oh sama ya, baik. Kaum pria baca ayat yang ganjil, dan kaum wanita akan baca ayat yang genap. Mazmur 103, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Menghormati pembacaan firman Tuhan, saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita baca bergantian, dimulai oleh seluruh kaum pria di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Bersama ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang benar-benar menjadi perenungan saya beberapa hari ini dan sangat diuji pada hari ini. Kenapa? Karena mulai dari malam sudah hujan. Pagi kami doa pagi tadi, saya mulai berdoa dan kemudian setelah doa pagi saya lihat masih gerimis. Dalam hati saya, Tuhan, apa yang Kau mau? Bagaimana ini? Terus langsung bergema di hati saya, tapi tema pujilah Tuhan. Kadang-kadang memang membuat tema ini harus berhati-hati, sebab tema itu langsung diuji. Pujilah Tuhan. Saya yakin dan percaya ini menjadi perenungan kita dalam kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2023. Para pengamat ekonom, pengamat sosial geopolitik berkata bahwa tahun 2023 adalah resesi secara global. 60 lebih negara ekonominya akan ambruk dan sedang terjadi. Tetapi kita merenungkan satu tema yang luar biasa pada pagi hari ini untuk kita memenuhkan hati kita dengan pujian kepada Tuhan. Setidaknya ada 2 prinsip dalam memuji Tuhan pada ayat ini. Bilang kiri kanannya, cuma 2. Gak lama. Ya, tapi poin yang kedua nanti beranak 3. Ada 2 prinsip dalam memuji Tuhan. Yang pertama, di ayat yang pertama, dengan segenap batin. Boleh bilang kiri kanannya, dengan segenap batin. Dengan segenap hati. Pujian kepada Tuhan itu lahir dari jiwa. Lahir dari hati yang terdalam. Di mana hati tersebut adalah ruang kendali yang akan mengendalikan seluruh kehidupan. Sehingga Alkitab berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sehingga ayat ini berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sebenarnya pemazmur sedang self-talk. Berbicara kepada dirinya sendiri. Kita sering bergumam dalam diri kita sendiri. Ketika kita ada masalah, ketika kita dimarahin, ketika ada sesuatu yang gak cocok, yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita sering bergumam dalam diri kita sendiri. Apa yang terjadi? Apa salahku? Kenapa ini terjadi? Kok gitu kali dia? Kenapa ini semua menimpa kehidupanku? Tapi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan, pemazmur berkata kepada kita, gumaman di dalam hati harusnya adalah pujian kepada Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Sang pemazmur sedang berkata kepada dirinya sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai batinku dengan segenap batin. Kenapa dengan segenap batin? Karena ternyata di dalam batin kita itu ada banyak ruangan. Boleh bilang kiri kanannya banyak ruangan. Dan ruangan-ruangan tersebut bebas diisi oleh apa saja. Kamu bisa isi dengan percintaan. Sehingga ketika mengalami masalah dengan percintaan, akhirnya patah batin. Bisa isi dengan spirit pertemanan. Sehingga ketika terjadi persoalan, akhirnya luka batin. Bisa isi dengan banyak hal, bisa isi dengan hobi. Ada yang hobinya nonton bola. Piala Dunia membuat mata kebanyakan mahasiswa STT Paulus yang laki-laki sembab. Ya kan? Karena nggak tidur. Aku punya grup dengan yang laki-laki ini, jam 2, jam 3 masih mereka tang tong. Akhirnya belum pernah aku lakukan tindakan ini. Akhirnya grup itu kuarsipkan. Belum pernah aku mengarsipkan grup atau chat siapapun selain yang itu. Jam 2, jam 3 pagi tang tong. Sementara aku sensitif sekali dengan hal seperti itu. Begitu keren langsung bangun. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu speaker Bluetooth istri saya dipinjam oleh anak-anak. Rupanya nggak dimatikan. Tengah-tengah malam bunyi, menandakan baterai mau habis. Kucet anakku Betty, kakak yang hidupkan laptop di depan, enggak dia, aku di kamar. Loh, jadi bunyi laptop siapa itu? Mulai ada ketakutan. Dia pikir ada begu, ada penyusup dan yang lain-lain. Ternyata speaker Bluetooth istri saya yang tidak dimatikan. Sensitif sekali. Ada banyak hal yang dapat mengisi batin kita.
Tapi hari ini kita belajar isi batin dengan pujian kepada Tuhan. Dan ayat ini mengunci dengan istilah segenap. Segenap. Kenapa? Karena ada banyak ruangan. Dan kalau tidak semua ruangannya dikasih, diisi dengan pujian kepada Tuhan, maka di situ menjadi titik serang. Mazmur ini ditulis bukan karena pemazmur mendapatkan semua yang dia mau. Mazmur ini ditulis bukan karena pemazmur hidup tanpa masalah. Justru di dalam ketertekanan dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bahkan dalam bagian dia berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Segenap hati, segenap batin. Bagian mana yang kita serahkan, di situ yang ada pertolongan Tuhan. Bagian mana yang kita pakai untuk kepentingan dunia, yang kita isi hanya melulu dengan kepentingan dunia, maka itu akan menjadi titik serang. Oleh sebab itu kita belajar pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan dengan segenap batin. Sebab kenapa? Kadang-kala pujian kita hanya di bibir. Yesus mengecam bangsa Israel, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, padahal hatinya jauh. Hati yang kemudian memancar melalui mulut. Batin yang diisi oleh pujian seperti mata air yang kemudian memancarkan aliran air. Coba lihat orang-orang yang suka memuji Tuhan, pasti wajahnya berseri. Coba lihat kiri kanannya, pandang dahinya. Apa mereknya? Waterproof, sunscreen, sunblock, apalah namanya itu. Iya kan? Pakai merek apa? Garnier, Wardah, apa bu? Fish, Miss loh. MS Glow, oh, MS Glow, MS Glow. Apalagi? Scarlett, iya. Cuma itu yang paling mahal yang kalian tahu. Apa bu? Temulawak. Aku kemarin nonton di TikTok ada mak marah-marah, ya kan? Kenapa? Karena videonya diprotes. Dia pakai pembersih wajah pakai Ajinomoto. Biar kau tahu ya, kalau ada waktu aku pakai Ajinomoto, nggak usah muncung panjang kali. Mau pakai apapun, kalau nggak dari hati, coba lihatlah. Ini mau rambut mau diwarnai gimana pun, mau lipstick, apanya yang kalian pakai? Lipstick, lip gloss, lip balm, apalagi lip tint, lip pad. Mau pakai gimana pun kalau di hatinya ndak pujian kepada Tuhan itu ndak bisa ditipu. Ada orang wajahnya kian hari kian panjang seperti kadis mengkal. Umur baru 21, tetapi wajah seperti 41. Terjadi penuaan dini. Rahasianya ada pada batin. Coba lihat saya. Siapa yang nggak meyakini bahwa saya ganteng? Seluruh alam semesta berkata demikian. Biasa, orang ganteng nggak pernah tersinggung dengan orang ganteng. Orang jelek yang tersinggung dengan orang ganteng. Karena selalu pujian kepada Tuhan. Itu pujian kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau lagu-lagu dunia kan bikin rusak hati saja. Ya kan? Apalagi kalau lagu-lagu karo, sabar sabar irukure. Itu sebenarnya karena nggak sabar. Ada lagi lagu hancur hatiku mengenang dikau. Itu lagu-lagu zaman saya muda itu. Dewa 19. Tapi kalau kita isi pujian, hati kita, batin kita segenapnya dengan pujian kepada Tuhan, pasti hasilnya beda. Boleh bilang kiri kanan hasil beda. Praktekkanlah.
isi hati, batin, semuanya dengan pujian kepada Tuhan. Dimarahi, puji Tuhan. Amin. Dikasih tugas banyak, puji Tuhan. Dikasih deadline sampai tanggal 15 metode penelitian, puji Tuhan. Amin. Musik gerejawi bayar 300.000, puji Tuhan. Harus ada yang lembur, puji Tuhan. Jangan. Kalau hujan masih ada tenda, kalau listrik ada obatnya. Nggak mungkin ku bawa semua peralatan di gereja. Ini seperempat ku bawa ini semuanya. Kena pinggangku, ngangkat ini berat kali ini. Dari atas. Nggak ada pula anak-anakku yang nanya, ada yang bisa dibantu Pak? Jam 1 aku tadi malam tidur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Memang pada akhir zaman akan tampil banyak. Nggak aku lanjutkan. Yang tahu ayatnya pasti ngerti. Yang nggak tahu belajar lagi. Yang kedua, prinsip yang kedua. Bilang kiri kanannya, 2. Dan ini sudah yang terakhir. Kalau yang terakhir, yang ngantuk tidur udah bisa bangun. Yang mati udah bisa bangkit. Jangan nanti amin, Anda masih di situ. Prinsip yang kedua, ketika kita memuji Tuhan, barengi dengan mengingat kebaikan Tuhan. Yang tadi, ketika kita memuji Tuhan, barengi dengan segenap hati. Dilakukan dengan segenap hati. Dan yang kedua, dengan mengingat segala kebaikan Tuhan. Sebab ada pujian yang hanya di bibir. Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik. Di hatinya bilang, enggak. Doaku enggak dijawab. Setiap saat di dalam hidupku, Engkau baik. Mana ada Tuhan baik sama orang, sama aku enggak. Cuma karena udah itu lagu yang ditampilkan di depan, harusnya nyanyi. Ini bicara soal kehidupan yang puas dengan berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata bahwa ketika pemazmur menulis ini, dia bukan menulis dalam keadaan kondisi yang enak. Doanya dijawab Tuhan tanpa tekanan. Dia mengalami banyak tekanan. Bahkan tekanan datang dari keluarganya sendiri, dari anak kandungnya sendiri. Tetapi dia dapat berkata, dia berkata kepada dirinya sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwaku, ingatlah segala kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita dapat masalah, kita kan kayak gitu. Yang kita gumamkan dalam hati kita, kok kurang ajar kali dia. Kalau aku tadi pelayan, udah aku samperin dia, aku jambak giginya. Kalau tadi aku gak pelayan Tuhan, udah aku injak-injak matanya itu. Itu gumaman-gumaman di dalam hati kita, sehingga yang terjadi apa? Makin sakit hati. Memang aku semenjak berteman sama dia, gak pernah aku dapat yang baik dari dia. Itu yang kita gumamkan di hati kita, makanya makin kecewa. Makanya sebenarnya orang Kristen gak ada rumus kecewa. Amin. Bilang kiri kanan, gak ada rumus kecewa. Gak ada rumus sakit hati, bilang kiri kanan, gak ada rumus sakit hati. Dikecewakan teman, bilang aja sama batin kita, ini bagian dari kebaikan Tuhan. Yakin gak? Kecewa itu bagian dari kebaikan Tuhan. Yakin gak? Gak yakin ya? Kamu belajar dari Yusuf. Yusuf terima visi daripada Allah. Kemudian apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia diambil oleh abang-abangnya, baju barunya dari bapaknya disobek, kemudian dilempar ke dalam sumur. Iya, sumur juga lubang. Iya, hidung juga ada lubangnya. Iya. Kuping pun ada lubangnya. Jangan diteruskan, nanti masuk lubang-lubang berikutnya. Cukup sampai di situ. Yeremia mulai mengkali-kalikan. Ingat sudah menerawang. Dalam hatiku tadi, kapanlah berhenti doa singkat ini. Mantap. Kita akhiri pembicaraan lubang. Dimasukkan ke sumur, diangkat, kirain mau dibebasin, rupanya
dijual sebagai budak. Kecewa nggak? Kecewa. Orang nggak saudara kandung pun kalau kita digitukan kecewa, apalagi saudara. Tapi lihat di pasal-pasal akhir, ketika abang-abangnya minta maaf, maaf ya adikku, maaf ya Yusuf, maaf ya Yusuf, maaf ya, jangan hukum kami, jangan hukum kami. Jawaban Yusuf sangat luar biasa. Akukah pengganti Tuhan? Maksudnya, akukah yang berhak menghukum kamu? Akukah pengganti Allah sehingga aku berhak menghukum kamu? Memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan memakainya untuk maksud memelihara satu bangsa yang besar. Jadi dikecewakan pun, di hati ini kita bisa gumamkan pujilah Tuhan. Aku yakin itu yang digumamkan Yusuf. Sehingga ketika dia jadi raja, dia nggak sok. Dia nggak balas perbuatan dari saudara-saudaranya. Kalau yang digumamkan dalam hatinya, kurang ajar memang keluarga itu. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Sama kita katakan. Biarlah
tiga. Ya boleh turun, silakan turun. Asik ya. Yang cowoknya jangan rapet kali matanya. Gimana lah ya, kok jadi Aduh, mau nangis. musik sedih dong. Kami lagi apa ini ya? Ini ngapain? Jadi lagunya ini menceritakan bahwa memilih Yesus itu tidak salah kayak gitu. Karena sebenarnya Yesus itu adalah bagian terbaik dalam hidup kita. Kau merasakan itu ya, Pep? Atau kau sebenarnya nggak pengikut Kristus ya, kau di Pep? Atau kau pengikut yang lain? Hah? Karena dari muka-mukamu kayak muka-muka orang apa? Muka-muka orang percaya. Betul juga kayak. Bisa jadi ya. Memang judul kita hari ini luar biasa. Memilih bagian yang terbaik. Yang terbaik itu adalah memilih Tuhan. Memilih untuk bisa melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Terus kan Feb, ada kata-kata yang paling menyentuh hatiku dalam lagu ini. Lagunya bilang kayak gini ya. Tak akan kutukar kesetiaanku, hanya kau satu yang kurindu. Ini bukan untuk pacar ya. Ini untuk menyatakan perasaan kita kepada Tuhan. Gak ditukar loh kesetiaan kayak gitu. Hanya satu rindu kita, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama seperti tema kita pada hari ini, pujilah Tuhan. Betul. hai jiwa. Kita memuji Tuhan, memilih bagian yang terbaik dari Tuhan, dan melihat juga penampilan dari tingkat 3 di mana mereka akan memilih bagian yang terbaik untuk boleh menampilkan yang terbaik untuk Haleluya. Tuhan. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk tingkat 3. Boleh kalau nanti mau di video, diviralkan di TikTok, di Instagram boleh, terbuka lebar. Terbuka lebar ya. Ya, tapi jangan di privat, Jangan cuma dia aja yang nengok. Oke, cuma satu yang nengok ya. Kontaknya ada 300-an, cuma satu yang nengok. Aduh, hati-hati ya, tinggi kalian ya. Kepada Bapak Ibu dosen juga nggak apa-apa kalau bersedia untuk agak merogoh-rogoh kantongnya, tidak menutup kemungkinan.
tingkat kami tentunya. Untuk tingkat 3